Jadi ada prinsip saya seperti ini, semakin si bulan galau semakin banyak lagunya. Perihal ciptaan lagu ini kan selalu memang ada inspirasi-inspirasi tertentu ya. Iya. Kalau saya sendiri juga melihat, memang saya ada masih beberapa lagu sih yang senang dengan lagu-lagu galau ya. Tapi kalau dari Kak Bulan ini kan kayaknya feel-nya kayaknya nggak jauh-jauh beda nih. Ya nggak sih? Iya. Nah, artinya kan ini orang yang sama atau orang yang berbeda-beda nih? Aku merinding lagi kok cerita lagu, aku merinding kayak ada hantunya. Aku kalau buat tentang lagu aku selalu merinding. Kenapa? Kayak ada yang menguasai aku gitu. Oke Kak, ada satu lagi nih perihal lagu-lagu Kakak yang suka masuk ke ini sanubari ya. Yes. Selalu buat baper nih. Yes. Ini selalu berhubungan dengan cinta, sayang, disakiti. Yes. Ini nih melulu nih, cenderung Yes. di sana. Jatuh-jatuh, bangun, jatuh, bangun gitu. Jadi Jujur di dalam tunggu dulu. Hal apa yang paling menyakiti buat Kakak dalam satu hubungan? hal yang paling menyakiti dalam satu hubungan. Yang pastinya saat apa yang kita lakukan tidak dihargai ya. Saat apa yang kita perjuangkan tidak dihargai sama sekali. Kalau untuk masalah perselingkuhan memang siapapun nggak akan terima itu ya. Itu di luar dari konteks itu. Niat kita, pada intinya saat apa hal yang terbaik yang ingin aku lakukan, yang ingin aku perjuangkan untuk seseorang tapi tidak dihargai, malah dimanfaatkan. Nah itu di situ saya kurang bisa menerima. Ketika kita melakukan kebaikan, malah kebaikan kita itu dimanfaatkan. Dan itu sering terjadi apa? Dan itu continue. Udah kuat ya dengan begitu ya? Kayaknya saya sudah bebal dalam masalah itu. Kayaknya udah bebal. Ada nggak yang paling kayak nggak bisa hilang sakitnya itu sepanjang perjalanan karir Kakak nih? Yang nggak bisa hilang sampai detik ini, yang membuat saya sampai detik ini susah. Kalau berbicara ini udah mulai cerita tentang lagu Kebayan Abotar. Jadi saya bisa cerita ini. Oh silakan dengan senang hati. Aduh. Jadi saya punya pariban pacaran selama 7 tahun. Jadi waktu pertama kali saya jumpa sama dia di Kota Duri. Oke. Di Kota Duri, ketemu di situ pacaran, langsung pacaran, nggak berapa lama pacaran tuh karena kebetulan pariban ya. Tiba-tiba seminggu lagi dia menyusul dengan membawa baju satu helai, celana satu helai yang dipakainya. Datang ke Batam katanya dengan kata rindu apa segala macam. Sampai di Batam rencananya mau jalan-jalan aja 1 minggu, oke, kita kasih tempat untuk dia tinggal di Batam. Ternyata dia betah katanya. Carikan aku kerjalah di Batam. Oke, aku kenalkan salah satu bapak angkat aku. Setelah dia bekerja, pada saat itu langsung diangkat dia jadi supervisor. Langsung diangkat jadi supervisor, itu hanya modal kedekatanku dengan bapak angkat aku pada saat itu. Setelah itu, berjalannya waktu dia mau naik jabatan, tapi dia harus sekolah dulu. Dan kebetulan pada saat itu masih ada tabungan, saya sekolahkan dia. Disekolahkan? Saya sekolahkan dia, guys. Saya sekolahkan. Akhirnya jabatannya naik menjadi project manager. Setelah dia menjadi project manager, pada saat itu saya pendek cerita ya, nggak perlu saya ceritakan secara detail. Akhirnya, kebetulan saya syuting ke Sumatera Barat. Tiba-tiba ada telepon salah satu teman, telepon saya. Itu Bulan pulanglah ke Batam sebelum terlambat katanya. Kenapa? Soalnya si G mau menikah. Serius lah. Kami yang mau menikah, bukan dia yang mau menikah, tapi kami. Memang sudah ada plan mau menikah? Sudah ada plan mau menikah dan kebetulan kebaya kami sudah siap. Kebayaku. Memang udah dipersiapkan. Udah dipersiapkan untuk menikah. Tapi memang pada saat itu saya patah hati karena kebetulan kebaya putih yang seharusnya saya pakai di pesta pernikahan saya dipakai oleh edak saya. Jadi ceritanya begini. Si adiknya si cowok aku ini, pariban aku ini buka-buka lemari. Karena kebetulan kebaya putih ini tinggal di rumah Namboru saya. Ini Namboru kandung? Opung Martino Dohon lah. Jadi pendek cerita, ini kebaya siapa, Mak? Oh, itu kebaya edakmu mau dipakai untuk pestanya.
Ah, bilanglah sama Eda itu, Mak, biar dibelinya lagi kebayanya, biarlah aku pakai ini dulu katanya. Tanpa permisi, tanpa izin. Akhirnya setelah selesai pernikahan mereka, saya tidak hadir karena kebetulan saya bentrok dengan jadwal pekerjaan. Saya kebetulan kontrak nyanyi di sini. Pada saat itu posisinya. Nah, setelah itu tiba-tiba mereka datang ke Batam karena kebetulan suaminya dipindah tugaskan ke Batam. Dia bawa foto-foto itu. Ah, dan kebetulan Namboru saya ini juga datang ke Batam menjenguk. Pada saat itu Namboru saya datang ke rumah saya sembari membawa foto-foto ini. Inilah foto pernikahan Edamu katanya. Ditunjuk-tunjukin begini. Saya mau nangis kalau cerita beginian. Jadi pada saat itu waktu Namboru saya ini buka-buka album foto, akhirnya Namboru saya bilang gini, itulah lama kali kau nikah, akhirnya kebaya putih yang kau pakai itu dipakai Edamu lah dulu, nantilah dibeli kebayamu lagi, ini udah dipakai Edamu katanya. Oh ya, Namboru nggak apa-apa di depannya, tapi setelah tidak di depannya, jungkir balik saya di kamar mandi untuk nangis. Karena bagi saya itu sakral ya. Seenteng itu. Bagi saya itu sakral dan itu yang harus, itu pilihanku, itu aku mau pakai di pesta pernikahanku, tapi seenaknya tanpa permisi kalian pakai. Pada saat itu. Nah, akhirnya itu selesai dari situ udah mulai agak apa? Ke pembahasan masalah Tuorniboro. Akhirnya masalah pesta. Dia bilang gini, biar pesta kalian bulan sediakanlah uang 25 juta. Jadi aku bilang seperti ini, di mana-mana pesta Batak itu yang membiayai laki-laki. Tapi kenapa ke saya? Kok dijatuhkannya ke saya? Saya ini laki-laki apa perempuan? Karena posisinya pada saat itu memang rezeki lagi lancar. Anaknya juga kerja, aku carikan kerja, aku sekolahkan, kayaknya balance lah gitu. Tiba pada saat itu akhirnya ditunda pesta pernikahan ini karena uang belum saya sediakan. Nggak ready yang 25 juta ini? Karena uang yang 25 juta ini tidak ready, akhirnya itulah alasannya kebaya putih ini dipakai dulu sama Eda saya karena saya adik si laki-laki ini. Iya, begitu. Nah, pendek cerita, akhirnya tetap saya ya sudahlah. Mungkin belum waktunya mungkin, tapi tetap hubungan kami tetap baik-baik saja pada saat itu sama pariban saya ini. Hingga akhirnya saya syuting ke Sumatera Barat. Itulah ada telepon dari teman, itu bulan cepat pulang sebelum terlambat. Terlambat apa? Cepatlah pulang, si G mau nikah. Akhirnya saya telepon itok saya si Marudut. Dut, di situ lah emu? Enggak, udah berapa lama? Sudah ada seminggu. Kemarin ada laki-laki datang ke sini 3 orang mau menanyakan hubungan tentang kalian. Marga apa? Disebutlah marga. Ternyata marga yang datang ini adalah marga salah satu calon istri dari pasanganku ini, menanyakan apakah mereka si Bulan sama si G ini pacaran apa sudah menikah. Akhirnya itu saya menjelaskan mereka masih pacaran, belum menikah. Oh ya sudah, berarti bisa mereka menikah. Padahal mereka datang itu hanya untuk memastikan. Nah, akhirnya saya di Pekanbaru, saya masih di Sumatera Barat, posisinya saya telepon, nggak aktif lagi nomornya. Saya telepon Namboru saya bolak-balik nggak ditelepon. Tiba-tiba saya buka Facebook sudah diblokir dia. Akhirnya pada saat itu 2011 akhir mau ke 2012 pesta pernikahannya. 2012 akhir Desember pernikahannya. Saya buka Facebook baru. Saya cek namanya, saya lihat foto pernikahannya sudah dipajang di kronologi, saya lihat kronologinya semuanya. Sedih ya? Bukan sedih lagi. Jungkir balik 7 tahun loh diperjuangin. Itu sampai sekarang belum sembuh, masih trauma itu. Makanya itu membuat saya, gimana bilangnya ya? Atau sebelumnya waktu semasa sebelum menikah nih, atau ada persoalan antara berdua Kak Bulan? Enggak, tidak. Kami bahagia. Sampai teman-teman penyanyi ini cemburu loh ngeliat. Kami ini pasangan pacaran yang sangat bahagia. Goal couple lah. Sangat. Entah kenapa tiba-tiba dan ada hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi
Itu yang saya nggak tahu pastinya benar apa tidaknya. Ternyata si wanita ini pada kebetulan posisinya, katanya posisinya benar apa tidaknya saya tidak tahu, tapi itulah cerita yang saya terima. Pada saat ngumpul-ngumpul sama orang kerja, ngumpul-ngumpul nih sama orang kerja, teman paribanku ini, tiba-tiba dia mabuk. Si Paribanku ini. Oke. Nah, ada wanita ini menggoda dia. Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, ternyata hamil. Mau tidak mau harus ditanggung jawabi. Itulah yang membuat kami terpisah untuk selamanya. Tapi dia memang sama sekali tidak pernah cerita apa-apa. Tidak, dia tidak pernah selingkuh, dia baik. Itu pacaran selama 7 tahun. tahun. Iya, Dibiayai, disekolahkan, iya, aku sampai matang, sampai mapan. sampai dia, tapi nggak tahu ya, mungkin karena saya gini, di depan saya baik, di depan saya sangat baik, karena posisinya pada saat itu, gimana ya, saya itu orangnya cepat percaya. Posisinya pada saat itu saya cepat percaya. Pulang kerja, karena kebetulan saya kan tinggal sama itok saya 2 orang, jadi dia tinggal di rumah saya juga pada saat itu posisinya. Pulang kerja baik, pergi kerja baik, pokoknya seterusnya, tidak pernah terlambat pulang kerja, tidak pernah keluyuran kemana-mana. Tapi pada saat saya syuting, pada saat posisinya disitulah terjadi. Tapi saya nggak tahu ya, karena saya sering keluar kota pada saat itu, mungkin kesempatannya di situ. Cuman saya tidak bisa lihat handphonenya. Oh gitu. Jadi ketika melihat pacar yang tidak ada kata putus sudah menikah, dan itu dilihat di Facebook ya, itu jadi posisinya pada saat itu saya telepon Namboru saya tidak diangkat-angkat, saya telepon tidak diangkat-angkat, saya telepon pariban saya awalnya masih aktif, tiba-tiba nggak aktif lagi. Akhirnya saya WA, saya SMS, dulu masih SMS. Saya SMS Namboru saya, seperti ini. Namboru, jangan sembunyikan apapun lagi dari aku, karena aku udah tahu semuanya. Cuman satu yang ku minta sama kamu Namboru, sampaikan apa salahku. Itu aku sampaikan apa salahku. Ingat ya Namboru, Namboru punya boru. Mudah-mudahan tidak terjadi apa yang ku alami ini sama anakmu, sama borumu. Aku berdoa mudah-mudahan paribanku itu bahagia, punya anak marboru, maranak dohot marboru. Itu masih doaku. Tapi aku belum dapat ini benar pestain atau enggak. enggak. Di situ masih sanggup ngomong begitu. Masih Bisa mendoakan yang baik. masih saya doakan yang baik-baik. Masih saya doakan yang baik-baik. Cuman satu kalimatku seperti ini, Namboru ingat ya, Namboru punya boru. Mudah-mudahan borunya Namboru tidak mengalami apa yang ku alami. Pada saat itu saya gaptek masalah Facebook. Saya nggak ngerti membuka Facebook baru. Akhirnya saya suruh teman saya, tolong bantu bukain Facebook lah, aku mau melihat sesuatu. Dibukain, akhirnya langsung nama dia yang saya klik, ternyata namanya dia ditukar. Saya klik marganya, saya cari satu-satu, muncul. Tapi kok ada kebaya, ada jas. Nah, saya klik, saya lihat, ternyata foto pernikahannya semua. Hai Dek, salam kenal ya. Ini aku Bulan Panjaitan, mantan pacarnya suamimu. Sebenarnya kami belum mantan, karena tidak ada kata putus. Tapi jujur aku kaget saat aku tahu kalian sudah menikah tanpa ada omongan apapun sedikit pun sama aku. Cuman satu yang ku minta samamu, bahagiakan dia ya. Orang baik itu. Masih itulah omonganku. Dia itu orang baik, bahagiakan dia. Sampaikan salamku sama paribanku, mudah-mudahan kalian bahagia. Sejahat itu masih dibilang baik? Iya. Oke, baiknya di mana gitu loh? Saya bilang baik, nggak tahu hati saya menuntun mengatakan hal itu. Baik. Oke. Tapi itu yang keluar pada saat itu yang keluar karena pada saat itu aku salah apa? Kenapa sampai seperti? Aku masih bertanya-tanya, aku salah apa? Kok sampai diginikan? Kok sampai ditinggalkan begini? Aku salah apa gitu? Hingga akhirnya saya harus masuk rumah sakit.
Harus name saya sampai dibawa berobat kampung, sampai dimasukkan ke dalam gua selama seminggu. Depresi. Saya berobat dokter nggak sembuh, akhirnya saya dibawa berobat kampung ke Sumatera Barat, daerah Pasaman. Itu luka sampai sekarang belum sembuh, Luna. Masih jadi. Itu karena pernikahan itu ya? Karena masalah itu. Karena nggak tahu apa. Aku nggak tahu salahku di mana. Akhirnya aku dibawa berobat ke Sumatera Barat, ke daerah Pasaman. Aku dibuat di dalam suatu gubuk kayak gua gitu, dimasukkan ke dalam gua itu selama seminggu, hanya bertemankan lampu teplok. Ke gua yang nggak ada orang. Ke hutan. Nggak ada siapa-siapa. Itu obatnya katanya. Aku nggak tahu, aku ngikut aja. Sedepresi itu dulu. Sedepresi itu, udah mendekati gila. Kayaknya udah gila lah. Aku nggak kenal keluarga aku lagi, aku nggak tahu. Entah siapa-siapa aja keluarga aku. Mantan kakak itu tahu situasi kakak? Enggak. Itu? Okay. Siapapun nggak kakak tahu. langsung putus komunikasi apa gimana? Mereka hilangkan nomor semuanya, aku nggak tahu ngubungin kemana. Iya. Aku nggak tahu. Katanya aku mau datang ke sana. Mereka udah pindah dari sana, nggak di sana lagi. Aku cari tahu di mana mereka tinggal. Aku mau tanya, aku tuh salahnya di mana, biar aku tahu, biar aku bisa menerima ini gitu. Sampaikan salahku itu di mana. Kalau memang aku salah, oke, aku ikhlaskan. Maksudnya aku terima, berarti iya aku pantas ditinggalkan. Cuman aku nggak tahu salahku di mana. Dan sampai beberapa sering berjalannya waktu itu tidak ada terjawab. Tidak ada terjawab hingga akhirnya sekitar berapa tahun kemudian, ada sekitar waktu melejitnya salah satu laguku sampai ke tembus ke mancanegara tahun 2017, tiba-tiba dia menelpon. Tiba-tiba dia menelpon dan meminta maaf. Meminta maaf. Cuman aku bertanya, salahku di mana? Tapi dia nggak jawab. Dia Kakak nggak sampaikan situasi terpuruk kakak itu? Nggak ada. Karena bagiku itu nggak penting. Dan mungkin baginya nggak penting. Penting dong, karena itu kan efek ulah dia. Efek kejadian pernikahan itu kakak depresi, berarti yang paling bertanggung jawab di masalah kakak itu ya dia. Harusnya ya, mungkin, secara logika kita ya. Mungkin sekalipun aku menangis darah. Mungkin sekalipun aku menangis darah, hal itu udah terjadi, jadi nggak ada gunanya. Nggak, minimal dia tahu apa masalahnya gitu. Nggak, memang pada saat itu aku tidak cerita apa-apa, karena pada saat itu dia nelpon cuma mengatakan, udah ku terima apa yang kulakukan samamu. Aku minta maaf ya Iban. Terus aku gimana, karena masih menyimpan ya. Masih menyimpan perasaan, masih terpendam, masih gimana, pokoknya meledak lah pada saat itu. Cuman aku langsung nangis. Salahku apa samamu? Kasih tahu. Itu setelah berapa lama kemudian? 2012 akhir dia menikah, mau ke 2013, 2017 dihubunginya. 5 tahun kemudian? 5 tahun kemudian. Cuman aku bertanya, salahku di mana? Tolong sampaikan, biar aku tahu. Tolong Iban, sampaikan di mana salahku, biar ikhlas aku ke menikah. Nggak dijawab. Aku cuma mau nelpon kau minta maaf aja. Nggak ada yang lain katanya. Enak banget deh ya. Iya, itu yang terjadi. Jadi ini artinya kalau dari kacamata saya ini kurang fair ya buat kehidupan kakak. Tidak ada masalah soalnya. Nggak ada. Hubungan itu. Tidak ada. Main tinggal aja dan dia nggak 5 tahun kemudian baru komunikasi. Baru di teleponnya. Kurang ajar banget namanya. Bukan kurang ajar lagi. Nggak tahu lagi bilangnya kayak mana. Kalau ada di atasnya itu. Iya. Kalau ada di atas kurang ajar, setan iblis mungkin dialah kali. Cuman aku tapi kakak bilang dia baik. Tapi tetap kakak doakan dia yang terbaik. Cuman berbalik doa itu yang bukan yang terbaik yang datang sama dia. Saat aku mendoakan dia yang baik-baik, bukan yang terbaik yang datang, hancur hidupnya, pekerjaannya hancur semuanya. Dia cerita. Bukan aku cerita. Ya. Kebetulan ada kakak aku, setiap aku sakit selalu berobat sama dia. Dia pinjam, dia dikejar-kejar utang. Dia utang di mana-mana. Setelah menikah dia banyak utang. Jadi buronan, akhirnya dia meninggalkan kota Batam ini. Oh, berarti selama menikah dia masih di Batam ini, tapi dibilangnya dia nggak ada di Batam tapi ini. Dia nggak tahu. Iya. Kakak itu nggak tahu di mana dia tinggal.
Enggak. Itu yang terjadi. Oh, tragis itu ternyata, makanya lagunya selalu ini ya. Cuman orang kan nggak tahu karena aku nggak pernah cerita dan ini baru ku ceritain. Baru ini? Baru ini. Hanya di KDK TV. Nggak pernah aku ceritakan sama siapapun. Tayangan premier ini. Nggak pernah aku ceritakan sama siapapun. Sekelas Bulan Panjaitan yang terlihat enjoy sepanjang perjalanannya, ada pernah ternyata di titik depresi ya? Ada. Sangat di bawah depresi, hampir mendekati gila. Hampir mendekati gila. Kakak sadar itu? Enggak. Maksudnya kakak sadar sekarang bahwasanya kakak pernah hampir gila? Karena diceritakan. Iya, dan kakak apa sih lu nggak begitu? Iya, karena diceritakan makanya tahu. Ada-ada aja. Kalian yang gila, aku bilang.